Bagi si pemilik, dapur pusaka ini dapat menjadi sebuah pengingat bagaimana menyikapi hidup dengan jiwa muda, yaitu dengan semangat untuk terus tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Masa mudalah masa yang digunakan untuk menghabiskan segala kegagalan, dengan harapan setiap kegagalan bisa menjadi pembelajaran agar hidup lebih menjadi terarah dan penuh dengan kebijaksanaan. Dan jangan sampai kegagalan-kegagalan kita itu justru banyak terjadi pada masa tua, atau kalau istilahnya kami itu belingnya telat. Masa tua harus bisa menjadi masa pengendapan dari laku perbuatan, pengendapan dari laku perkataan, bahkan laku pikirannya. Peran kita di masa tua itu adalah menjadi orang tua yang tidak hanya sekedar membesarkan anak, namun juga mendewasakan anak, atau istilah Jawanya itu ngentas pitulus. Agar kelak si anak dapat menemukan jati dirinya dan berguna bagi keluarga, bangsa, dan orang-orang sekitarnya. Seperti apa prejengannya? Panjenengan jangan kemana-mana, dari Karanganyar Tentram, kami kabarkan. Busananya begitu merabu. Gayaman Yogyakarta berbahan kayu eboni. Ia juga dinamakan kayu hitam, karena memang ia memiliki ciri khas dari warna kayu yang coklat gelap kehitaman atau hitam dengan belang kemerahan. Kayu eboni ini banyak tumbuh secara alami di tanah Sulawesi sebagai tumbuhan endemik, salah satunya di Provinsi Sulawesi Tengah. Dipadukan dengan pendok bunton tatah berbahan perak lawasan. Tentu sepaket dengan mendaknya pun juga berbahan perak. Secara keseluruhan prejengannya begitu merabu dan pastinya ngayang batin. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka Dapur Sinom Pamor Melati Rinonce Tangguh Hamengkubuwono Sepuh. Dan pusaka ini kami ucapkan dengan mahar 8 juta rupiah saja. Jika berminat silahkan komen di bawah atau langsung japri kami. Sinom mempunyai sifat yang masih enom atau muda, seperti anak muda pada umumnya yang memang baru mencari dunianya. Seyogyanya jika bersosialisasi dengan orang lain, nada bicara dan intonasi harus lembut, ramah, murah senyum, dan ngajeni. Tidak hanya pandai berbicara, namun juga diharapkan bisa mendengar, sehingga bisa membuat orang yang kita ajak berinteraksi itu menjadi kesemsem dan menyukainya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa pusaka dengan Dapur Sinom merupakan simbol sikap hidup yang adaptif, mampu memanfaatkan waktu dengan baik, dan bagaimana membawa serta menempatkan diri secara tepat atau genah wayah dan empan papan. Ajaran tentang fleksibilitas yang mengandung petuah tentang semangat hidup dan kemampuan beradaptasi serta tepo seliro dalam pergaulan. Pusaka ini tersemat pamor yang cukup unik dan jarang ditemui. Motifnya itu menyerupai bunga melati yang terhubung satu dengan yang lainnya. Bentuknya bulat yang berlapis berderet di sepanjang bilahnya, mulai dari pangkal sampai dengan ujungnya. Dan bulatan-bulatan itu dihubungkan dengan garis pamor. Itu kenapa ia disebut dengan Pamor Melati Rinonce. Aroma harum bunga melati dapat membawa vibrasi positif bagi kita, karena aroma wanginya dapat menimbulkan rasa nyaman, tenang, dan damai. Warnanya yang putih itu juga melambangkan tentang kesucian, bahkan keanggunan sederhana, ketulusan, dan kerendah hatian. Meskipun ukurannya kecil, tapi wanginya harum semerbak tercium ke segala penjuru. Dengan cara yang sama, dahulu empu menyisipkan doa di sana, agar pemilik kelak dapat membawa kedamaian dan pengaruh positif kepada orang lain dengan cara hidup yang sederhana, bahkan dengan rendah hati dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Selayaknya bunga melati yang meskipun tidak mencolok, mampu memberikan keindahan dan keharuman yang dirasakan oleh banyak orang. Jika kita amati lebih dalam, secara sepintas, pusaka Tangguh Hamengkubuwono itu, atau yang dikenal sebagai Tangguh HP, memang menyerupai keris-keris Tangguh Mataram atau bahkan Majapahit. Karena memang hanya meneruskan tradisi perkerisan yang sudah ada sebelumnya.
Pangeran Mangkubumi sebagai pendiri dinasti Hamengkubuwono karena sangat mengagumi pendiri Mataram, yakni Panembahan Senopati, menetapkan dalam perjanjian Giyanti dan awal berdiri bahwa Keraton Yogyakarta memilih menggunakan semua tradisi budaya dan bahkan tata nilai yang pernah ditegakkan oleh leluhurnya itu, termasuk dalam sistem pemerintahannya, termasuk dengan kebijakannya juga, dan berlaku untuk tradisi perkerisan Jogja mulai bentuk bilah hingga perabotannya. Ciri khasnya itu memang prasojo dan merabu. Sederhana, tidak gemerlap, akan tetapi sangat berwibawa dan sangat memancarkan sifat-sifat raja. Seperti itulah pusaka Hamengkubuwono. Pusaka ini benar-benar bikin tutut hati. Jika panjenengan berminat, silahkan dialih rawat. Matur nuwun dan salam tutut hati.